Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan eh, rangkaian kontrol forward reverse untuk motor listrik menggunakan aplikasi atau software Fluid Sim. Jadi yang pertama kita klik new project. Ini adalah gambar tampilan awal. Kemudian selanjutnya kita di sini ada power supply, maka kita dikasih untuk tegangannya di sini. Kemudian selanjutnya karena anggap saja ini adalah sebuah MCB, maka sini saya menambahkan ini. Kemudian kita tambahkan, kemudian kita kasih label namanya sini MCB sebagai pengaman untuk motor. Dan begini. Kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan pengaman ban lebih, yaitu TOLR atau thermal overload relay. Kemudian sini kita kasih nama 95. Oke, kemudian di sini kasih 96. Oke. Kemudian kita TOLR. Oke. Kemudian kita menambahkan lagi untuk TOLR, sorry, di sini untuk TOLR 9798 kita tambahkan di sini 9798 terbuka ya. Kemudian selanjutnya untuk pengendalinya di sini saya menambahkan push button off. Ini ada push button off, kasih jarak seperti ini ya. Kemudian di sini kita kasih simbol 2121. Kemudian ini untuk ini 22. Oke. Kemudian untuk di sininya kita kasih label EB off. Kemudian selanjutnya kita menambahkan untuk pengendali, karena ini ada forward reverse, maka di sini push button on-nya ada dua, yaitu ada on untuk forward dan on untuk reverse. Seperti itu ya. Jadi ini kita tambahkan push button ini push button forward EB dan forward kita kasih label 23, 24, 24. Kemudian di sini kita kasih kontak bantu untuk tetap masuk ke koilnya. Di sini kita kasih kontak bantu untuk tetap masuk ke koilnya. Sini kontak bantu kasih 13, untuk label 14. Supaya jelas nanti ketika wiring. Jadi ini masuk ke 13, ini masuk ke 14, seperti itu ya. Terus selanjutnya kita menambahkan kotak bantu atau interlock supaya supaya nanti ketika untuk prinsip kerjanya ketika di forward dikerjakan, jadi untuk reverse meskipun push button on-nya ditekan tidak akan bekerja, seperti itu. Kemudian untuk labelan kita kasih 12. Di sini kita kasih mohon maaf, ini 12.
ini 12, yang atas 11. Kemudian kita tambahkan relay atau coil kontaktor ya. Ini kita kasih simbol K1 saja, K1. Kemudian untuk kontak bantu di sini kita kasih simbol K1 supaya ketika terjadi on energize ini akan menjadi close seperti ini. Kemudian kita kasih titik nolnya ini. Kemudian selanjutnya di sini kita membuat yang reverse-nya ya. Kemudian yang reverse-nya kita kasih ini, kita kasih push button buat reverse. PB reverse, putar kanan, putar kiri. Seperti itu bentuk prinsip kerjanya. Putar kanan, putar kiri. Dan ini kita sambungkan ke sini. Kemudian kita bisa kasih simbol di sini 23 lagi, 23 untuk push button reverse. Kemudian ini 24. Kemudian selanjutnya kita sama seperti yang ini, kita bisa menambahkan kontak bantu dari coil 2 atau kontaktor 2 supaya ketika di energize ini menjadi close ya, atau tertutup. Ini kita kasih pelabelan 13. Kemudian yang ini kita kasih pelabelan 14. Seperti itu. Kemudian kita juga harus menambahkan interlock ya. Dari untuk masuk ke K2 kita kasih interlock. Kita kasih pelabelan 11, 12. Kemudian ini disambungkan ke sini. Kemudian kita menambahkan relay atau coil atau kontaktor kedua di sebuah rangkaian seperti ini. Maka kita kasih simbol K2. Dan selanjutnya untuk interlock atau kontak bantu supaya tidak terjadi ketika terjadi menyala untuk power pipa tidak bisa bekerja ya, dan sebaliknya juga. Maka kita di sini kita kasih kontak bantu K2. Dan untuk ini kita kasih untuk yang ini kita kasih label K1. Dan selanjutnya kita kasih ke ini. Dan ini untuk LR kita kasih lampu indikator light. Ini ketika terjadi gangguan maka akan mengetahuinya kita ya. Misalkan ini berwarna merah ketika terjadi gangguan. Merah. Oke. Kemudian sambungkan ke sini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk motor juga kita bisa mengasih lampu indikator, bisa dipartel dengan ini. Kemudian di sini kita bisa kasih warna kuning. Kemudian untuk yang di sini kita bisa kasih yang berwarna kayak beda biru seperti itu ya. Kemudian ini ada yang lupa, ini kasih simbol K2 supaya bisa mengunci. Jadi rangkaian sudah beres ya seperti ini. Kemudian kita bisa mensimulasikannya. Kemudian setelah rangkaian kontrol selesai, kita bisa mensimulasikannya bahwa rangkaian kontrol benar atau tidak. Bisa tekan start, kemudian kita coba tekan push button forward, tekan.
Bisa dilihat bahwa tegangan masuk ke K1, kemudian ini karena jika terjadi K1 berenergize, kontak dari K1 atau konduktor akan yang normally close menjadi open, yang normally open menjadi close, atau yang terbuka menjadi tertutup, yang tertutup menjadi terbuka. Kemudian fungsi dari interlock ini yang saya sebutkan tadi seperti apa? Jadi ketika forward bekerja, maka reverse tidak akan bisa difungsikan atau berjalan. Bisa lihat sebagai berikut. Ketika push button ditekan maka tidak berjalan karena di sini ada kontak K1 yang terbuka seperti itu. Kemudian untuk mematikannya kita bisa menggunakan PBO. Kemudian selanjutnya di sini ketika ingin reverse kita harus mengopennya terlebih dahulu, kemudian kita menekan PB reverse. Maka tegangan masuk ke sini, lampu indikator menyala, motor pun menyala, putar sebaliknya. Dan untuk forward tidak bisa bekerja karena di sini kontak dari kedua terbuka seperti itu. Jadi gimana fungsi dari TLR di sini? Jika terjadi beban lebih pada motor listrik, maka TLR akan mendeteksinya dan kontak dari 95 akan terbuka sehingga jaringan terputus dan lampu indikator menyala menandakan bahwa motor jadi beban lebih. Bisa lihat berikut. Ini simulasi ketika terjadi gangguan beban lebih pada motor listrik. Demikian simulasi yang dapat saya sampaikan untuk rangkaian kontrol dari forward reverse untuk motor listrik. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.